السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ayo bersama-sama berdoa. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin Allahumma amin. Para santri, para asatidz, ustadzat, para pemirsa Radio Suara Dakwah Al-Amin Branduan, rahimakumullah wa as'adakumullah lailatakum. Pada malam Ahad yang lalu saya sempat berbicara di depan Paulibat santri putri, menjelaskan tentang manusia dan keadaannya dalam hubungan dengan ilmu dan kecerdasan. Saya ingin ingatkan kepada apa yang saya sampaikan itu, dan untuk santri putra, para guru putra, ini juga sebagai peringatan sekaligus tambahan ilmu. Saya katakan bahwa manusia dimanapun, termasuk para santri, para guru, para ulama, para kiai, para cendekiawan, dalam hubungannya dengan kecerdasan intelektual dan ilmu pengetahuan, itu bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Anak-anak putri masih ingat kan? Ada 4 kelompok manusia dalam hubungannya dengan kecerdasan intelektual dan ilmu pengetahuan. Coba sekarang masing-masing berpikir, kira-kira kalian masuk kelompok yang mana? Renungkan, lakukan muhasabah, introspeksi, istibdad. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual lebih dari orang lain. Cerdaslah, atau agak cerdas, punya kemampuan menghafal yang baik, berpikir yang baik, dan dia hatinya tawadhu. Cerdas dan tawadhu. Dia tahu bahwa dirinya cerdas, dan dia bersyukur kepada Allah atas kecerdasan itu, sehingga dia kemudian lebih rajin belajar, lebih tekun dia mempergunakan kecerdasannya itu untuk membentuk akhlak yang baik. Ini kalian masuk ini. Saya berdoa, berharap mudah-mudahan kalian semuanya, anak-anakku, para santri, masuk dalam kelompok ini. Orang yang memiliki kecerdasan
tetapi hatinya tetap tawadhu, tidak sombong. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang cerdas, pandai, memiliki kemampuan kognisi yang kuat. Dia mudah menghafal, cepat, tapi juga kemampuan analisisnya, mengurai masalah, memecahkan masalah bisa. Sayangnya kelompok kedua ini, orang-orang cerdas itu, hatinya sombong. Dia tidak mensyukuri nikmat kecerdasan yang diberikan Allah kepada dirinya. Dia meremehkan pelajaran. Dia tidak suka belajar dengan sungguh-sungguh. Dia merasa bahwa karena dirinya udah pandai, tidak perlu lagi belajar. Sehingga akibatnya akhlak dirinya itu menjadi jelek, buruk, karena sifat-sifat yang tidak baik itu, walaupun dia cerdas. Nah, ini adalah manusia yang jelas sangat tidak terpuji dan berbahaya, karena sombong, takabur, meremehkan adalah sifat pertama yang paling berbahaya di dalam diri manusia. Kalau ini dimiliki oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, yang berilmu, ini akan menimbulkan malapetaka yang besar sekali bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Nah, anak-anakku, kira-kira kalian masuk ini? Masuk kelompok kedua ini? Anak-anak yang duduk di kelas B, A, C, D mungkin memiliki sedikit kecerdasan, kemudian dia sombong. Akhlaknya rusak, meremehkan, tidak menghargai kepada orang lain, tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Na'udzubillahi min dzalik. Kelompok ketiga adalah anak-anak yang lemah, tidak terlalu cerdas lah, kemampuan otaknya agak rendah, dia sulit untuk menghafal, sulit memahami pelajaran. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia menyadari dirinya lemah, tapi dengan semangat yang tinggi dia terus belajar dan belajar, berusaha untuk menutupi kelemahan yang dia miliki itu. Ini jelas anak yang baik. Dia santri yang memiliki akhlak yang tinggi. Dan kalau toh di antara anak-anakku ini ada yang memiliki sifat seperti ini, saya harapkan jangan sampai dia putus asa. Yang penting usaha, berusaha sekuat tenaga, seperti yang diceritakan bagaimana seorang Ibnu Hajar yang semula begitu lemah, begitu bodoh, sulit untuk memahami pelajaran, sulit menghafal. Tapi ketika dia melihat setetes air yang mengalir jatuh ke atas sebuah batu yang keras, akhirnya air itu mampu melubangi batu.
sehingga muncul semangat dia. Kalau air saja bisa, yang begitu lemah, yang hanya setetes bisa melubangi batu dalam waktu yang sekian lama, kenapa saya tidak mungkin? Akhirnya kembalilah dia dengan semangat yang tinggi, belajar, akhirnya menjadi seorang ulama yang terkenal. Ini satu contoh bahwa anak-anakku, saudara-saudaraku, para asatidz juga, ustazah, yang memiliki kelemahan seperti itu, sudah seharusnya senantiasa berusaha dan tidak putus asa. Kemudian kelompok yang keempat sama dengan kelompok ketiga tadi, yaitu anak-anak atau murid-murid yang memiliki kelemahan, kurang cerdas, agak sulit menangkap pelajaran, sulit menghafal. Tapi kemudian dia putus asa. Atau bahkan sombong, tidak mengakui kebodohannya, kelemahannya itu. Dia kemudian tidak mau belajar. Toh walaupun saya belajar, katanya saya juga tidak akan pandai, tidak akan tinggi nilai saya, dan sebagainya. Bahkan yang lebih bahaya seperti saya katakan, dia sombong atau tidak mengakui kelemahan dirinya. Sudah lemah tapi malas, lemah tapi putus asa. Ini jelas anak yang sangat tidak terpuji, bahkan berbahaya bagi lingkungannya yang lain. Kalau sifat ini sudah masuk kepada seseorang, orang yang lemah tetapi dia sombong, atau lemah kemudian dia putus asa, ini jelas manusia yang tidak berakhlak. Kalau kalian sampai masuk kelompok ini, anak-anakku, na'udzubillahi min dzalik, kalian bisa menjadi penyakit, bukan sekedar sakit. Kalian bisa menjadi orang-orang yang tersingkir dari kehidupan manusia madani, manusia yang berbudaya. Nah, inilah 4 kelompok dari anak-anakku, para santri, santriwati, para ustadzat, para asatidz, dan kita semua, termasuk di masyarakat. Di masyarakat pun ada 4 kelompok seperti ini. Pertama, seperti saya katakan tadi, orang yang cerdas, yang pandai, yang punya ilmu, dan hatinya tawadhu. Dia terus belajar dan belajar, tidak pernah berhenti. Dia tidak terkena penyakit kesombongan dan kecongkakan intelektualisme. Kelompok kedua ini yang sangat bahaya. Orang yang cerdas, yang pandai, punya ilmu, tapi sombong. Dia tidak mau belajar lagi karena sudah merasa otaknya bagus. Atau bahkan dia meremehkan orang-orang lain. Ini berbahaya. Kelompok ketiga, anak yang lemah, kurang cerdas, tapi dia memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, dan belajar. Akhlaknya bagus. Dia menyadari kelemahannya, sehingga karenanya dia usaha lebih daripada anak-anak yang lain. Dan yang terakhir adalah orang yang lemah, orang yang kurang cerdas, tapi dia putus asa, tidak mau belajar, atau bahkan sombong. Sudah lemah pikirannya, tidak mengakui bahwa dirinya lemah, bergaya seperti orang yang cerdas dan sebagainya. Ini paling bahayanya manusia, orang-orang yang masuk dalam kelompok 4 ini. Anak-anakku, para santri,
para asatidz, ustadzat, rahimakumullah. Jadi dari 4 kelompok ini, kelompok pertama dan kelompok ketiga adalah orang-orang yang baik. Anak-anakku yang memiliki kecerdasan, jadilah kalian kelompok pertama. Anak-anakku yang kurang cerdas, jadilah kalian kelompok ketiga. Jangan putus asa. Sementara kelompok kedua dan kelompok keempat ini sangat berbahaya. Mereka yang punya pikiran cerdas kemudian sombong, meremehkan, atau yang kurang cerdas kemudian dia putus asa, atau mungkin sombong juga. Kelompok kedua dari kelompok orang-orang cerdas yang sombong, dan kelompok keempat dari anak-anakku yang memiliki kelemahan tapi kemudian putus asa dan sombong, ini harus kalian hindari. Kalian jadilah kelompok yang pertama kalau itu mungkin, atau paling tidak kelompok ketiga. Semoga Allah SWT menunjuki kita semua ke jalan yang benar. Dan kepada para asatidz, guru, ustadzat, lakukan pendampingan yang baik kepada adik-adik, kepada anak-anak kalian dengan memberikan dorongan semangat, memberikan tasji'at, memberikan bimbingan yang diperlukan, dan ikut muraqabah, melakukan pengawasan terhadap mereka. Anak yang masuk kelompok kedua dan yang keempat tadi jelas memerlukan bantuan-bantuan kita agar dia bisa kembali ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Inilah yang bisa saya sampaikan malam ini. Selamat istirahat. Jangan lupa berdoa, istighfar, tasbih, tahmid pada Allah. Dan nanti jam 3:04 atau paling lambat jam 3:30 semuanya sudah bangun, melakukan qiyamul lail, belajar sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah iyyakum ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi